Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita Kak Budi Ismail. Siap. Ya. Beliau adalah Ketua Panwascam Kecamatan Bulog pada pemilu 2019. Kita akan mencoba untuk berbincang, Siap. ya kan? Kita mencoba untuk berbincang dan juga bercerita tentang pemilu 2019 di Kecamatan Bulog terkhusus. Apa saja dinamika yang terjadi, kemudian bagaimana partisipasi masyarakat ketika itu, Siap. dan kesuksesan pemilu di 2019 gitu Ya, Kak Budi ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengawali supaya tahu dulu nih kita Kak Budi ya. Di Panwascam Bulog siapa saja waktu itu yang menjabat sebagai anggota, ya kan, ketua di Panwascam Bulog. Oke, siap. Baik, terima kasih pada sahabat Yobi Afrizal telah memberikan kesempatan pada saya untuk kita sama-sama berbincang-bincang tentang pemilu. Kebetulan ya pada akhir Desember waktu itu saya mengajukan diri beserta rekan-rekan yang lain, dan alhamdulillah pada akhir Desember 2017 itu dilantik dan ditetapkan menjadi komisioner pengawas pemilu Kecamatan Bulog. Pada saat itu saya ditemani rekan saya 2 orang. Yang pertama sahabat Mutmainah itu dari Pekon Sukaagung juga sama. Kemudian sahabat sama dengan nama saya, tapi Eko Budi Susanto. Kalau saya Budi Ismail. Sama-sama Budi. Double Budi pada saat itu di komisioner Panwaslu Kecamatan Bulog. Dan pada saat itu juga saya termasuk dalam kategori komisioner yang paling muda pada waktu itu. Dan belum menikah. Ketua yang masih bujang ya, tapi ya, tetap peduli dan tetap peduli dan juga semangat untuk memperjuangkan agar pemilu 2019 lancar waktu itu ya. Oke. Hari ini kemudian dari nama yang disebutkan tadi Mbak Mutmainah dan juga Bang Eko Budi Susanto, hari ini Mbak Mutmainah masih terlibat di Panwaslu sekarang ya, Panwaslu Bulog, kemudian Bang Eko Budi Susanto di komisioner PPK di Kecamatan Bulog. Lantas Kak Budi sendiri kenapa tidak kembali untuk ikut serta baik di penyelenggara maupun di pengawasan tingkat kecamatan di Kecamatan Bulog? Kenapa ini kira-kira? Ya, baik. Ada intinya adalah komitmen dan keputusan itu memang disikapi oleh kita masing-masing. Pada saat ini yang kebetulan saya di tahun 2022 itu sudah diajak untuk yaitu bergabung di pemerintah desa. Artinya ketika saya terjun di suatu bidang itu harus tuntas gitu. Jadi pada saat ini saya diamanatkan di pemerintah desa gitu. Artinya agar seluruh kegiatan itu terfokus pada satu kegiatan, jadi tidak terpecah fokus kita. Maka saya putuskan untuk tidak ikut partisipasi pada penyelenggara pemilu di tahun berjalan ini, seperti itu. Yang kedua juga memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk menjadi peserta pemilu atau menjadi komisioner, karena generasi itu yang baik itu akan melahirkan generasi yang lainnya, seperti itu. Tidak stagnan pada tingkatan situ saja, seperti itu. Menarik sih Budi ya. Memang kita harus memberikan pada generasi-generasi agar semua merasakan ya kan, menjadi penyelenggara maupun di pengawasan gitu ya. Dan hari ini ya terbukti gitu kan, di Panwascam itu komisioner itu orang-orang baru semua, gitu kan, orang-orang baru semua. Artinya memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya itu memang sudah benar-benar terjadi di Panwaslu Kecamatan Bulog gitu kan. Nah kemudian selanjutnya Kak Budi ya, tadi kita sudah berbicara, sudah sharing kenapa Kak Budi sendiri tidak mendaftarkan kembali ikut serta dalam penyelenggara maupun pengawasan karena terfokus di pemerintah desa, ya kan. Memang semua itu harus totalitas ya. Kalau nggak totalitas itu dikhawatirkan tidak ada yang maksimal gitu kira-kira Kak Budi ya. Nah kemudian untuk di 2019 sendiri ya, Kak Budi kan selaku ketua waktu itu
apa saja strategi yang dibangun agar meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan di pemilu 2019. Ya baik, di partisipasi kegiatan pemilu masing-masing komisioner itu beda-beda dalam menyikapi dalam proses mekanisme tahapan perencanaan pengawasan pemilu. Pada saat itu saya dan dua rekan saya membangun ya komitmen untuk bersinergi, terutama adalah dengan stakeholder tentunya, baik unsur Puspika, kecamatan dan pemerintah desa dan semua elemen tentunya. Jadi tidak satu pihak saja, karena di dalam penyelenggaraan pemilu ini semua itu akan menjadi satu kesatuan partisipasinya. Maka kami pertama sekali adalah setelah menyusun program itu langsung terjun ke masyarakat langsung. Kalau saya biasanya dalam pelaksanaan pengawasan pemilu itu mengajak dan menghimbau itu setiap kali ada kegiatan bentuk sekecil apapun, misalnya pengajian dan pertemuan dan sebagainya, itu pasti saya hadir sebelum peserta pemilu atau bakal calon itu naik ke atas. Itu terlebih dulu saya memberikan himbauan, benteng terlebih dahulu kepada audiens yang akan disampaikan, walaupun di dalam penyampaian peserta pemilu dalam penyampaian tidak ada kalimat-kalimat yang yaitu melanggar kode etik pemilu. Maka samping memberikan himbauan, video harus tetap standby gitu, karena itu akan menjadi benteng juga. Jadi ketakutan memberikan efek jera atau efek netralitas dari siapapun yang hadir di situ, baik unsur Puspika, unsur pemerintah dan sebagainya yang memang dilarang untuk terlibat, ya mereka untuk waspada gitu terhadap netralitas sebagai ASN terutama gitu. Jadi ya pencegahan yang dimulai dari pengajian, pertemuan, kemudian juga kami hadir di sekolah, madrasah untuk memberikan pendidikan pengawasan partisipasi kepada pemilih pemula seperti itu. Kami turun langsung ke SMA Mari, SMA Bulog, Marlo Anwar, tapi yang sekelas SMA atau SLTA, karena mereka sudah masuk dalam jenjang pemilih pemula. Jadi perlu juga diberikan edukasi itu selain daripada yang memang dari internal badan kami waktu itu, PPL kalau bahasanya dulu. Kalau sekarang PKD sekarang ya. PPL itu pengawas pemilu lapangan. Luar biasa dari cerita tadi Kak Budi ya. Benteng itu dilakukan sebelum bakal calon atau peserta pemilu datang. Di pengajian maupun pada momen-momen kampanye terlebih dahulu dari Panwascam ya, ketika itu melakukan giat untuk hadir dan juga memberikan sosialisasi gitu. Bahkan sebelum acara kami sudah standby di tempat. Memantau terlebih dahulu kondisi dan situasi. Baru di hari H juga tetap pelaksanaan pengawasan melekat. Ya, jadi di sela-sela itulah bisa menyampaikan ya sebelum acara itu dimulai. Berarti dari masyarakat sudah terjama, kemudian dari siswa ataupun pemula ya, pemilih pemula, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan itu sudah bisa berkolaborasi ya secara sinergis untuk mensukseskan pemilu pada waktu itu. Nah, artinya dari pencegahan sudah dilakukan oleh Panwascam di tahun 2019. Ada nggak kira-kira ketika hari H ataupun pada masa-masa kampanye pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masing-masing pokon atau di kecamatan yang dilanggar oleh peserta pemilu waktu itu? Pada saat itu khususnya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya besar itu tidak ditemukan. Cuman hanya pelanggaran yang sifatnya pada waktu itu ramainya APK, alat peraga kampanye. Nah, yang sering ditemukan itu adalah alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu ini tidak sesuai pada tempatnya. Misalnya dipasang di sarana umum
di depan halaman sekolah, di depan instansi-instansi yang instansi pemerintah gitu. Kemudian di sarana fasilitas umum kayak jembatan dan sebagainya gitu. Tapi tetap kami memberikan rekomendasi himbauan kepada LO lah misalnya, atau tim daripada masing-masing peserta pemilu untuk segera memindahkan dari tempat itu. Kemudian ada juga pernah sengketa proses di lapangan itu terjadi pemasangan APK yang tumpang tindih sehingganya ada langsung pengaduan dari peserta pemilu tersebut ketidakterimaan atas dasar peletakan baliho yang saling tumpang tindih antara calon satu dan yang lain ya. Sudah langsung kami turun di lapangan untuk melakukan proses itu dan selesai. Jadi memang kesiapsiagaan dari pengawas pemilu itu memang harus ekstra gitu. Jadi purna waktu memang di situ dalam sumpah jabatannya ya 24 jam kalau nggak salah seperti itu. Memang harus siap malam, siang, ya pengawasannya melekat gitu. Harus mencurigai setiap pertemuan apapun. Perbanyak suzon. Tapi memang ya itulah ranah kita selaku pengawas pemilu seperti itu. Agar tidak terjadi ya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturannya, baik dalam Perbawaslu dan sebagainya. Hampir mirip lah ya dengan terjadi sekarang ini, belum memasuki tahapan pemilu tapi sudah banyak alat peraga kampanye yang terpasang. Jadi ya masih sama sih problemnya dengan 2019. Tapi kalau money politik terjadi apa enggak di tahun 2019? Kalau di 2019 itu tidak ditemukan untuk money politik khususnya di wilayah Kecamatan Bulog. Karena memang ya kita selalu memantau pergerakan setiap perkembangan masing-masing tim daripada peserta pemilu gitu. Yang memasang seluruh informasi mulai dari PKD dan masyarakat juga ikut andil jika memang ada ditemukan ya untuk kita segera tindak lanjuti. Namun alhamdulillah dari 2018 sampai 19 karena itu dua baik pilkada maupun pemilu itu beriringan waktu itu diteruskan. Jadi sampai akhir selesai 2020 awal kalau nggak salah itu tidak ditemukan. Aman ya, termasuk zona aman Kecamatan Bulu nih ya dari money politik ya. Ya, siap. Nah, kemudian untuk harapan Kak Budi sendiri untuk pemilu di tahun 2024 yang hari ini sudah netral ya, karena di pemerintah pekon ya kan harus menjaga benar netralitas ini kan. Harapannya apa Kak Budi? Baik untuk mewakili pekon yang hari ini di Pekon Sukaagung ya. Di Pekon Sukaagung untuk bersikap netral ya kan, dan juga harapan terhadap pemilu pada 2024. Ya, baik, harapan saya mewakili daripada pemerintah Pekon khususnya masyarakat Sukaagung juga karena kebetulan saya saat ini dalam posisi sekretaris desa, itu artinya berkenan juga untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat Pekon Sukaagung. Tentunya ini sudah memasuki tahun politik dari awal 2023 sampai nanti kita bertemu di 14 Februari 2024. Harapan saya adalah kepada semuanya kita untuk tetap menjaga netralitas kita khususnya sebagai aparatur desa, kemudian dan wilayah yang dalam lingkup Sukaagung baik ASN dan sebagainya, karena itu mencakup wilayah Sukaagung, juga partisipasi masyarakat Sukaagung untuk sama-sama menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan dalam menyikapi pemilu 2024. Kita boleh beda pilihan, beda warna dan sebagainya, kan tetapi kita bersaudara. Jangan sampai dengan adanya pemilu ini menjadikan kita saling terkotak-kotak
dan terpecah-pecah. Ya. Artinya visi kita adalah jelas itu untuk membangun Pekon Sukaagung menjadi lebih maju, dengan harapan masyarakatnya pun menjadi rukun dan damai, tidak ada saling yaitu gesekan yang akan menimbulkan kerisauan di tengah-tengah masyarakat Pekon Sukaagung, khususnya Kecamatan Bulog gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Budi. Siap. Atas kehadirannya. Siap. Dan juga sudah bercerita. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan juga sudah diselipi himbauan ya, kepada siap. masyarakat di Pekon Sukaagung. Mudah-mudahan warga Sukaagung menonton podcast kita di MPDI ini di Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia. Dan kita sama-sama berharap agar pada pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, bisa bersinergi, berkolaborasi antara pengawas, penyelenggara, masyarakat, dan semua pemerintahan dan lain sebagainya. Kita berharap bisa bersatu untuk menertibkan pemilu agar bisa berjalan dengan adil, damai, tenang, dan tidak pasca dari pemilu tidak mengkotak-kotakan kan, antara satu dengan lain. Yang dikhawatirkan masih saudara satu rumah beda pilihan, ya kan, itu yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan pemilu ini berjalan dengan damai dan juga secara adil, dan tentunya melahirkan pemimpin yang baik, ya kan, yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Kak Budi atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat podcast ini. Amin. Saya Ridina Suratul Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.